Bismillah, di sini saya akan menjelaskan hadis Bukhari nomor 439, kitab sholat, bab tidurnya seorang wanita di dalam masjid. Baiklah, saya akan bacakan hadis yang terlebih dahulu. Haddatsana Ubaidu bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata anna walidatan kanat sauda'a lihayyin minal arabi fa'ataquha kanat ma'ahum qalat fa kharajat sabiyatun lahum 'alayha wisyahun ahmaru min suyurin qalat fawada'athu aw waqa'a minha famarrat bihi hudayyatun wa huwa mulqan fahasibathu lahman fakhotifathu qalat faltamasuhu falam yajiduhu qalat fattahamuni bih qalat fatiqu yufattashuna hatta fattashu kubulaha qalat wallahi inni laqaimatun ma'ahum id marratil hudayyatun fa'alqathu qalat fawaqa'a bainahum qalat faqultu hadzal ladzi ittahamtumuni bih za'amtum wa ana minhu bari'atun wa huwa zahuwa qalat faja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa aslamat qalat Aisyah fakana laha ghiba'un fil masjid aw khisyun qalat fakanat ta'tini fatahaddasu indi qalat fala tajlisu indi majlisan illa qalat wa yaumal wisyahi min a'ajibi rabbina afan ala innahu min baldatil kufri anjani qalat Aisyah faqultu laha ma sa'nuki la taq'udi afan ma sya'nuki la taq'udina ma'i maq'adan illa qulti haza qalat fahaddatsani bihadal hadis. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ada seorang budak perempuan hitam milik suatu kaum orang Arab telah kami merdekakan. Aisyah mengatakan pada suatu hari sahaya ini keluar bersama seorang bayi perempuan dengan membawa kain tikar tenunan berwarna merah terbuat dari kulit yang dihiasi dengan permata. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, maka sahaya itu meletakkan tikar tersebut atau duduk di atasnya. Lalu tiba-tiba ada burung terluka yang jatuh. Sahaya itu menganggapnya sebagai daging, maka diambilnya. Lalu orang-orang itu mencari burung tersebut tapi tidak menemukannya. Kemudian berkata Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menanyakan kepadaku, Aisyah radhiyallahu anhu, lalu orang-orang itu menggeledah sampai pada bagian depan sahaya tersebut. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku ada bersama mereka saat burung itu jatuh. Lalu dia mengambilnya, maka terjadilah apa yang terjadi di antara mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku katakan inilah yang kalian duga. Aku berada di balik ini semua. Padahal orang inilah yang berbuat dan aku berlepas diri darinya.
Aisyah radhiyallahu anhu berkata, lalu sahaya ini menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, sahaya ini memiliki rumah kecil di dekat masjid. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dan setiap dia menemui aku, dia menceritakan di sampingku. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah dia duduk di sisiku, melainkan selalu bersyair. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, aku katakan kepadanya, apa alasanmu setiap kali bermajelis denganku kamu bersyair seperti itu? Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka dia ceritakan seperti kejadian dalam hadis ini. Kemudian di hadis 439 ini ada mufradat fa'ataquha yang artinya telah mereka merdekakan atau telah mereka bebaskan. Kemudian mufrad yang kedua sobiyatun artinya sahaya atau gadis. Kemudian mufradat yang ketiga adalah wisyahun artinya kain tikar tenunan. Setelah keterangan hadis dari bab tidurnya wanita di masjid, maksudnya tinggal dan menetap di dalam masjid. Potongan kata qalat fa kharajat yang artinya ia berkata suatu ketika keluarlah. Yang berkata adalah wanita sahaya tadi. Aisyah menukil dari kisah ini darinya serta bait syair yang didendangkannya. Nama wanita tersebut tidak disebutkan oleh seorang pun di antara mereka yang menulis kitab tentang para perawi dalam Sahih Bukhari. Saya juga tidak menemukan nama sahaya, kabilah, tempat tinggalnya, dan nama wanita remaja pemilik selendang itu. Kemudian kata fawado'athu aw waqa'a minha yang artinya ia meletakkannya atau terjatuh darinya. Kalimat ini merupakan keraguan dari perawi. Sabit meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalalail melalui jalur Abu Muawiyah dari Hisham. Kemudian dia menambahkan bahwa wanita remaja tadi itu adalah pengantin baru, maka ia masuk ke tempat mandi dan meletakkan selendangnya. Kemudian kata hatta fattashu kubulaha yang artinya hingga mereka memeriksa kemaluannya. Seakan-akan kalimat ini adalah perkataan Aisyah, sebab jika tidak demikian maka seharusnya dikatakan memeriksa kemaluanku. Demikianlah yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang masa-masa jahiliyah dari riwayat Ali bin Mishar dari Hisham. Maka secara lahiriah kalimat ini adalah perkataan wanita sahaya tadi. Hanya saja ia mengucapkan dalam konteks kalimat untuk orang ketiga untuk mengalihkan perhatian. Lalu Sabit menambahkan pula dalam riwayatnya di tempat ini ia berkata, aku pun berdoa kepada Allah untuk membebaskan diriku. Maka datanglah burung elang sedang mereka melihatnya. Kemudian adapun pelajaran yang dapat kita ambil ya. Pelajaran yang pertama adalah bolehnya bermalam dan tidur siang di masjid bagi kaum muslimah yang tidak memiliki tempat tinggal. Bagi kaum muslimin yang tidak memiliki tempat tinggal, baik laki-laki maupun perempuan, jika aman dari fitnah. Kemudian pelajaran yang dapat diambil yang kedua adalah bolehnya bernaung di dalam masjid dengan mendirikan kemah atau yang sepertinya, yang semacamnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, keluar dari negeri yang dapat menyebabkan ujian, fitnah atau cobaan, karena kemungkinan saja ia akan mendapatkan tempat yang lebih baik seperti yang dialami oleh wanita tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat, keutamaan hijrah dari negeri kafir. Kemudian pelajaran yang terakhir,
dikabulkannya doa orang yang terzalimi meskipun dia adalah orang kafir. Sebab menurut konteks cerita di atas, penjelasan dari hadis tadi, bahwa wanita tersebut masuk Islam setelah datang ke Madinah. Wallahu a'lam. Kemudian lanjut hadis Bukhari yang nomor 440 yang bunyi hadisnya adalah haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillahi qala haddatsani Nafi'un qala akhbarani Abdullahi annahu kana yanamu wa huwa syabun ahzab la ahla lahu fi masjidin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis bab laki-laki yang tidur di masjid. Arti dari hadis yang baru saya bacakan adalah telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya dari Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku, Nafi berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Umar bahwa ia pernah tidur di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia masih pemuda, lajang dan belum punya keluarga. Adapun mufradat dari hadis nomor 440 ini yaitu syabun ahzabu yang artinya pemuda lajang. Baiklah, kemudian keterangan hadis dari bab tidurnya laki-laki di masjid tadi, yakni bolehnya perbuatan tersebut ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama ini membolehkan adanya laki-laki yang tidur di masjid. Tapi ada beberapa pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hukum perbuatan tersebut ini adalah termasuk makruh, tidak disukai, kecuali bagi mereka yang ingin sholat. Sedangkan pendapat dari Ibnu Mas'ud menyatakan makruh setelah mutlak. Sementara Imam Malik membedakan antara orang yang memiliki rumah dan yang tidak. Bagi mereka yang memiliki rumah, maka tidak disukai untuk tidur di masjid. Adapun yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, maka diperbolehkan untuk tidur di masjid. Dan inti dari hadis 440 ini adalah dari jumhur ulama diperbolehkan seorang laki-laki tidur di masjid apabila dia tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Tetapi dikatakan makruh atau tidak ini jika dia memiliki rumah atau memiliki tempat tinggal sebenarnya begitu. Kemudian dari hadis 440 ini ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah bolehnya beristirahat siang hari di masjid. Kemudian bolehnya bercanda dengan orang yang sedang marah sambil menggunakan kata-kata yang tidak menambah kemarahannya, bahkan membuatnya tentram begitu. Kemudian memberi kunyah atau memberi nama panggilan tanpa menggunakan nama anaknya. Kemudian ada juga pelajarannya boleh memberi kunyah nama panggilan untuk seorang yang telah memilikinya, serta memberi gelar dengan kunyah bagi seorang yang tidak marah dengan kunyah tersebut. Kemudian baiklah, cukup sekian kajian hadis dari hadis Bukhari nomor 439 sampai 440. Bila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.